kamu tadinya emang sudah serius pengen menikah ya? Iya, selesai saya kuliah. Hal apa yang kamu ingat dari dia yang nggak bisa ngomong lagi? Kamu masuk sendiri ke ruang jenazahnya? Iya, saya masuk sana. Apa yang kamu kenali pertama kali saat lihat? Pasti udah langsung itu dia? Alisnya. Iya. Terus pas kamu yakin itu dia? Udah nggak tahu lagi tuh, Pak. Udah langsung keluar. Bengkak sudah badannya ya, biru-biru. Ini juga di sininya ada luka kan, di kepalanya juga. Orangnya seperti apa sih Pak Maskur ini yang setahu Mbak? Almarhum tuh baik, Iya. terus bertanggung jawab, Pak kan. Dia nggak bisa cerita. Kan saya lihat di rumah. Setiap dia cerita dia nangis, jadi sedih lah dia akan menikah, tapi kan udah nggak ada lagi orang yang. Mbak, saya pertanyaan terakhir. Mbak mau pelakunya kalau menurut Mbak dihukum seperti apa? Dihukum mati, Pak. Nyawa bayar nyawa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Lembaga Bantuan Uya. Dan kita kedatangan seorang wanita namanya Yuni Maulida. Beliau adalah calon istri dari almarhum Imam Maskur yang kemarin meninggal, tewas dibunuh oleh oknum TNI yang juga pas pampres ya. Dan sebelum kita lanjutkan, saya juga minta doa restu buat teman-teman sekalian karena insya Allah saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Begitu pula istri saya juga minta doa restunya karena insya Allah istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Dapil 7 Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Mohon doa restunya. Ditemani juga oleh Mbak Putri Maya Rumantir, Mbak Yusi, dan Mbak Yola. Ini adalah tim kuasa hukum dari keluarga almarhum. Ya. Nah, Mbak Yuni, oke. Nah, Mbak Yuni ini adalah calon istri dari Imam Maskur. Ya. Sudah berapa lama pacaran? 2 tahun. 2 tahun. Rencana tadinya mau tunangan atau menikah kapan? Tunangannya berarti puasa ini almarhum pulang. Pulang ke Aceh. Aceh. Terakhir berhubungan dengan almarhum kapan? Hari Jumat sebelum kejadian. Kejadian kan hari Sabtu. Iya. Jadi hari Jumat itu almarhum sempat nelfon. Bilang apa? Video call. Dia pikir saya posisinya lagi di bandara. Dia nanya, kamu mau ke Jakarta ya? Enggak, saya bilang itu foto yang di kantor pajak. Iya. Oh, saya pikir mau ke sini, mau ke Jakarta, katanya kan. Ya udah, habis itu dimatiin. Iya. Udah gitu cuma. Nggak ada tanda apa-apa tuh? Nggak ada. Oke. Dan tahu pertama kali almarhum atau pacar kamu menghilang atau meninggal gimana? Ada saudara yang di sana nelpon, dia nanya, coba kamu hubungin Imam, apakah benar yang di toko Imam itu dirampok? Katanya. Ya udah, saya hubungin dia, kan udah nggak aktif lagi nomornya. Oke, terus? Saya nge-chat dia kan malamnya cuma dibaca aja, nggak dibalas. Oh, tapi centang 2? Udah, centang 2. Oke. Tidak dibalas? Iya, tidak dibalas. Terus kamu sempat nanya sama mamahnya, orang tuanya, Pak? Cuma nanya sama orang yang posisinya orang di Jakarta, yang saya kenal di sini kan. Nanya udah ada kabarnya, sempat nanya sama Said Sulaiman juga. Iya. Sebenarnya belum ada kabar. 2 hari setelah itu saya ke rumah mama kan, nanya mama. Kata mama udah ditelepon sama almarhum. Iya. Ceritain kalau minta uang tebusan. Dia bilang ada minta tebusan 50 juta ya katanya. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Gila. Feeling kamu apa? Itu kalau feeling kita almarhumnya masih ada gitu kan. Nggak tahu udah kayak gini ya. Tapi akhirnya dengar almarhum meninggal dari? Sempat ke Jakarta juga sama mama. Iya. Di sini. Udah tahu itu meninggal? Enggak tahu. Belum. Cuma disuruh ke Jakarta? Iya, masih mencari karena dia hilang kan? Oke, ke Jakarta. Terus akhirnya? Berarti beberapa hari. Berapa hari kemarin? 4 hari ya kalau nggak salah di sini ya. Ditelepon dari sama yang Said Sulaiman tuh kan, katanya suruh siap-siap kita ke Karawang katanya kan. Dan dibilang ada penemuan jenazah. Iya. Di jalan karena mama nanya-nanya terus, makanya dibilang ada penemuan jenazah diduga almarhum katanya. Terus kamu ke Karawang? Saya ke Karawang. Kamu masuk sendiri ke ruang jenazahnya? Iya, saya masuk sana. Kalau mamanya tidak berani katanya. Kamu berani masuk ke dalam? Ya, saya bilang saya aja Pak yang masuk untuk lihat jenazahnya. Saat pertama kali kamu lihat? Udah kan kenal dia Pak kan, udah lama kan, saya tahu. Apa yang kamu kenali pertama kali saat lihat? Pasti udah langsung itu dia? Karena kan waktu
Saya lihat jenazah almarhum kan, posisi almarhum sebelum kejadian itu udah potong rambut pendek. Sempat kirim foto juga, dia nanya ganteng nggak kalau kayak gini, gitu kan. Makanya saya lihat rambutnya, oh ini emang benar pendek. Terus ininya juga kan tebal ya alisnya. Alisnya. Iya. Ininya juga, karena kan kalau dari wajahnya itu kan udah hitam. Membengkak ya? Iya. Cuma di tanda-tanda aja. Terus pas kamu yakin itu dia, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Udah nggak tahu lagi tuh Pak. Udah langsung keluar sama suami keluar ke mama kan. Terus Udah lagi. kamu lihat ini luka-lukanya, Coba lihat. langsung dikasih lihat. Iya, dikasih lihat. Bengkak sudah badannya ya, biru-biru. Sudah. Ini juga di sininya ada luka kan, di kepalanya juga. Kamu lihat kondisi seperti apa itu? Waktu itu kan posisinya di sini ada luka-luka kan, di sininya juga ada. Terus kalau di belakangnya saya tuh di situ udah nggak lihat. Nggak boleh lihat ya, karena katanya nanti di otopsi. Di otopsi di Jakarta aja. Oke. Terus dia nggak pernah cerita sebelumnya bahwa dia punya masalah apa dengan orang itu? Nggak ada Pak. Nggak pernah cerita Nggak. Pak? Setahu kamu dia kerja apa? Jualan kosmetik. Dia pernah cerita apa soal ke bisnisnya? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Enggak. Yang nawarin kerja di Jakarta dia nggak pernah bilang? Enggak. Nggak pernah tahu? Karena kan yang saudaranya itu kan katanya kan yang waktu ke situ Iya. pertama kali. Banyak teman-temannya yang kerja di Jakarta dari Aceh? Banyak sih Pak. Banyak? Oke. Yang lain kerja saja apa punya toko kosmetik seperti dia? Itu saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oke, kalau Mbak ini yang diketahui ceritanya. Yang diketahui cerita seperti ini. Jadi kenapa waktu terjadi itu setelah ketahuan terus video beredar, di situ makin meyakinkan benar bahwa si Imam Maskur ini almarhum meninggal karena disiksa. Seperti itu. Jadi ada kejanggalan. Jadi pas ada video yang beredar yang viral di TikTok itu, jadi yang bukan video yang pertama ya Mas, video yang kedua. Jadi di situ dia meyakinkan bahwa ada tai lalat di sini. Dan itu meyakinkan bahwa itu benar Aceh almarhum. Seperti itu. Nah, Itu kan suaranya juga saya kenal Pak kan. suara dia? Iya. itu Jadi benar Suaranya ya. Oke, kalau Mbak sendiri? Iya, aku juga orang Aceh kan, stay di sini sih Mas. Jadi ada tag-tagan di Instagram yang ayo coba dikawal itu orang Aceh, orang kita gitu kan. Terus gue baru lihat itu videonya gitu kan, wah. Nah makanya tergeraklah hati untuk gabung dengan tim Bang Hotman di Hotman 911. Hotman 911. Iya. Oh iya. Orangnya seperti apa sih Pak Maskur ini yang tahu Mbak? Personalitinya, pribadinya? Kalau untuk pribadinya Pak, almarhum tuh baik. Terus bertanggung jawab Pak kan. Pendiam atau ceria orangnya? Dia nggak bisa cerita, mamanya nggak bisa cerita. Oke. Tapi kalau dia sih Imam Maskur tuh anaknya Karena ini saya merinding ya, karena waktu kami nyusun baju di rumah kemarin pun, kan baju yang dibawa pulang dari Jakarta, Kosan ya, kos-kosan itu dibawa pulang ke rumah. Jadi kan saya lihat di rumah. Itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam lagi kami beres-beres ke paket, karena kan saya juga kerabat. Di situ saya pikir kan kenapa dia nangis, dia bereskan baju, nangis lagi. Jadi dia masih setiap dia cerita dia nangis. Jadi sedih lah. Jadi setiap orang membahas itu dia juga sedih. Mungkin nggak terbayangkan dia akan menikah, tapi kan udah nggak ada lagi orang yang seperti itu. Sedih, susah ceritanya. Dia yang paling terpukul dia. Dan dia paling tahu cirinya kan. Dia pertama kali melihat jenazahnya juga kan secara langsung. Jadi dia tahu bagaimana setelah ditemukan jenazah bentuknya seperti apa, ya dia lihat secara langsung. Jadi mungkin dia nggak menyangka sampai seperti itu, sekeji itu ya, bisa menghilangkan nyawa manusia.
Ini yang dia tidak sangka gitu, terlalu parah. Ini sadis, ini sadis. Sadis sekali. Jadi ini kayaknya menurut saya ini kan pengadilan berarti militer ya. Pengadilan militer, Bang. Saya percaya kata-kata Panglima bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Hukuman mati seumur hidup. Dan habis itu jangan ada banding-banding nanti tiba-tiba di diskon Shopee kayak yang satu lagi ya. 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 Oke. Tapi kamu harus ikhlas. Life must go on. Kamu harus tetap melanjutkan hidup kamu. Kalau boleh tahu nih, kamu tadinya emang sudah serius pengen menikah ya? Iya, selesai saya kuliah. Selesai kuliah. Hal apa yang kamu ingat dari dia yang paling kamu ingat yang kebaikan dia? Gak bisa ngomong nih. Cerita di balik itu. Namun menghabisi nyawa seseorang, apapun alasannya tidak dibenarkan. Itu adalah tindakan melawan hukum. Dan apalagi membunuh dengan keji seperti ini. Dan ditambah lagi yang melakukan adalah aparat yang merupakan oknum TNI dan juga pas pampres. Jadi kita menginginkan, masyarakat menginginkan bahwa benar-benar kata-kata Panglima ini harus dibuktikan. Oknum ini harus dihukum berat. Apalagi kemarin di episode kemarin keluarga ibunya pengen dihukum mati. Dan setelah ada vonis, jangan lagi kita dipermainkan oleh banding yang hasilnya diskon Shopee. Diskon Shopee, betul. Oke? Betul. Kalau pengadilan militer bisa membuktikan ini, artinya kita terangkat topi hormat. Betul. Hormat kepada mereka. Pengadilan negeri bisa kita bandingkan nanti sama pengadilan militer. Nggak apa-apa ngebandingin suatu hal yang untuk positif, nggak apa-apa. Kan justru untuk koreksi diri, ya kan? Iya. Untuk instansi yang lainnya. Mbak, saya pertanyaan terakhir. Mbak mau pelakunya kalau menurut Mbak dihukum seperti apa? Dihukum setimpal seperti yang telah dilakukan terhadap korban. Artinya? Artinya dihukum mati, Pak. Hukum mati. Nyawa bayar nyawa. Ya. Oke. Kalau dari kuasa hukum ada yang ingin Satu sampaikan lagi. lagi? Ya, dan kita sudah mengetahui siapa pelakunya dan kami berharap masyarakat Indonesia tetap mengawal kasus ini sampai benar-benar, dan kita berdoa agar di Indonesia ini tidak lagi terjadi imam-imam maskur yang lain ataupun oknum-oknum TNI ataupun oknum-oknum Polri dan masyarakat sipil tentunya yang bisa dengan mudah menghilangkan nyawa manusia tanpa punya hati. Dan saya juga mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, seluruh aparatur negara, pejabat negara, baik dari DPR RI, DPRD, seluruh Indonesia, mari kita kawal sama-sama perkara ini sampai benar-benar mendapatkan keadilan, transparan, dan benar-benar dari keluarga besar ini almarhum mendapatkan keadilan tanpa ada diskon Shopee itu tadi. Itu harapan kami dari kuasa hukum dan keluarga besar. Setuju. Dan kami mohon doa untuk almarhum dari masyarakat Indonesia agar almarhum tenang di sana, dan mudah-mudahan ketika ini dikawal oleh masyarakat Indonesia benar-benar mendapatkan keadilan ya Bang Uya. Apalagi Bang Uya sudah bantu kita. Ini bukan karena kami mencari sensasi ataupun kami tidak percaya terhadap institusi, karena ini pelakunya tidak hanya dari oknum Bang Uya, tapi ini juga ada pelaku sipil yang juga tentunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu saja dari kami. Ya, kita lihat di pengadilan negeri sipil ini akan dihukum seperti apa. Dan jangan lupa setelah pengadilan militer ini selesai, tetap kepolisian, Polri atau Polda Metro Jaya harus tetap menginvestigasi kasus ini. Ada apa di balik tewasnya Imam Maskur yang melibatkan TNI ini? Nggak mungkin kalau cuma masalah pribadi. Apalagi pas pampres. Iya, apalagi oknum TNI, oknum pas pampres. Ada apa? Siapa dalangnya? Kenapa? Ini harus ditindak tegas, dibongkar habis. Kasih komentar kalau kalian juga ada yang mengetahui sedikit banyak tentang masalah ini. Atau ada mungkin kalian bisa memberikan informasi yang berarti sedikit apapun, informasi ini sangat berarti buat kita, bisa berguna juga buat kepolisian nantinya. Ini bisa kasih informasi ke kita ya. Bang Uya, mohon maaf ada tambahan sedikit. Kita tadi dapat informasi bahwa ada korban sama dengan korban dengan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh oknum yang sama. Ini juga sama.
Saya belum sempat kirimkan. Sadis. Nah, ini dia Itu sudah belakangan lapor. diapain tuh? Dipukul sama seperti Iya. Yang tadi yang iya. Baru di umur lu. Nah ini. Dan ini mungkin kita juga membuka laporan betul, setuju. bagi masyarakat yang pernah mengalami hal serupa. Jadi tidak usah takut. Kami juga menerima baik mau lapor ke tim Hotman ataupun dengan tim yang di Aceh. Kita membuka seluas-luas ataupun melalui Bang Uya kalau memang ada kalian yang merasakan hal yang sama. Ayo kita sama-sama bongkar ini semua supaya jangan ada korban-korban lain lagi. Setuju. Untuk kebaikan bersama dan juga untuk para pemuda-pemuda di Aceh juga. Jangan sampai ada korban lain. Betul. Saya rasa juga mungkin Bang Uya, ini karena belum terbuka ini mungkin baru yang ketahuan ini dari Aceh. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada juga pemuda-pemuda dari daerah lain yang sama halnya seperti ini yang mungkin tidak berani speak up dan tidak terbuka matanya oleh keluarganya karena mereka takut karena ada kekuasaan di dalam permasalahan ini. Jangan takut. Gitu. Jadi pesan kami, walau kami memang perempuan, tapi kami juga tidak akan pernah takut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya juga. Seperti itu. Ya. Setuju. Kita berjuang bersama. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan.